Ya. Ya, saudara, yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu dari dua kapal Vietnam yang yang kemarin sempat dipergoki oleh kapal milik Kementerian Kelautan dan juga Perikanan tengah melakukan illegal fishing di wilayah ataupun di lautan Natuna Utara. Yang mana informasi yang kami dapatkan, saudara, kalau misalkan kapal ini skemanya ataupun metodenya ketika melakukan illegal fishing di lautan Natuna ini cukup memberikan dampak yang buruk terhadap ekosistem laut di bawah sana. Dan saat ini yang Anda saksikan di layar kaca, saudara, ini adalah merupakan KP Orka 3 milik Kementerian Kelautan Perikanan, yang mana ini pada Selasa lalu, maksud kami pada Senin lalu, ini memergoki dua kapal milik Vietnam yang kemudian ini tengah melakukan illegal fishing di lautan Natuna Utara. Hingga saat ini kami belum berhasil bersandar ke KP Orka 3 ini dikarenakan cuaca yang cukup ekstrim, sehingga ini menyulitkan untuk melakukan pendekatan. Sangat dilakukan berhati-hati. Tadi dua kali sudah dilakukan pendekatan, namun memang tidak ataupun belum berhasil, sehingga kita belum dapat mengkonfirmasi ini terkait dengan jumlah awak kapal yang ditemukan berapa orang, dan kemudian kami juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan metode yang digunakan oleh kapal pencuri ikan ini, yang informasinya kami dapatkan ini merusak lingkungan dengan menggunakan jaring yang dikaitkan dari satu kapal ke kapal lain, sehingga ini dapat menyerok ikan dengan banyak, sehingga ini akan merusak ekosistem di bawah laut. Memang seperti yang kita ketahui, saudara, di mana laut Natuna Utara ini memang sangat rawan dimasuki oleh kapal asing karena ini cukup strategis. Ikan-ikan yang juga ada di lautan Indonesia ini cukup banyak begitu ya, sehingga ini menarik bagi negara-negara tetangga untuk melakukan illegal fishing di Indonesia. Saudara, ini merupakan situasi terkini yang bisa saya gambarkan kepada Anda di Laut Natuna Utara, di mana saat ini KP Orka 2 ini tengah mencoba merapat begitu ke KP Orka 3 untuk kemudian dapat mengkonfirmasi bagaimana kemudian terkait dengan kronologi penangkapan dan juga berapa awak kapal dan juga metode yang digunakan oleh kapal ini ketika melakukan illegal fishing seperti apa. Namun informasi yang saya dapatkan bahwa memang metode yang digunakan oleh kapal milik Vietnam ini ketika melakukan illegal fishing ini sangat dilarang. Ini berkali-kali diucapkan sangat dilarang dengan metode pair patrol. Sebetulnya apa metode pair patrol ini? Saya akan mencoba berbincang dengan Dirjen PSDKP yang kemudian saat ini sudah bersama dengan kami, kemudian memantau langsung dengan metode pair patrol. Ini barangkali masih banyak yang juga belum familiar. Kenapa ini tadi berkali-kali diungkapkan sangat dilarang? Nah, selain illegal fishing dan juga dengan metode yang juga sangat dilarang, ini kan sangat merugikan bangsa Indonesia gitu, Pak. Makasih. Jadi yang disebut pair troll itu satu jaring ditarik dua kapal. Biasanya dia mainnya troll satu jaring, satu kapal. Tapi ini dua kapal ini menggunakan satu jaring. Nah, itu kekuatan merusaknya terumbu karang lebih besar, ya, lebih masif, sehingga akan menghilangkan rumah-rumah ikan di wilayah kita. Nah, ini kenapa sangat dilarang? Karena itu daya rusaknya luar biasa kalau pair troll. Troll saja itu satu kapal ditarik, satu jaring tarik satu kapal itu sudah merusak, apalagi ditarik dua kapal.
kemudian satu hal adalah ikan kita ini dicuri, kemudian karena ini berada di lautan Indonesia, khususnya di Natuna Utara, kemudian adalah rumah ikan yang kemudian juga rusak. Artinya kan ini juga merusak potensi ekologi Indonesia yang kita punya juga. Nah, itu dampaknya terhadap perekonomian kita, selain juga tadi karena ikan yang kita dicuri ini juga satu kerugian, dan kemudian rumah ikan kita juga dirusak. Ini bagaimana dengan potensi kerugian yang dialami Indonesia, Pak? Untuk kerugian kami belum bisa menghitung sekarang. Nanti kan ada valuasinya, ada tim kita yang bisa menghitung itu. Namun yang pasti kita sudah menemukan dulu kondisi kapal pencuri tersebut dengan Orca 3 yang memang sudah dilumpuhkan kapal-kapal asingnya tersebut oleh Orca 3. Dan kami sempat terputus komunikasi karena cuaca memang luar biasa. Yang awalnya saya pikir ada terjadi apa-apa. Memang cuaca ini kita goyangannya luar biasa di Natuna. Kita pastikan negara hadir dalam hal ini menjaga Laut Natuna supaya bebas dari illegal fishing. Artinya kan ini selain tadi kerugian ikan yang dicuri dan juga rumah ikan yang rusak, ini kan juga cukup mengkhawatirkan bagi nelayan-nelayan kita ya Pak ya. Pak, terkait dengan tadi dikatakan bahwa ini operasi yang dilakukan oleh KP Orca 3 yang kemudian sudah ada informasi belum Pak? Ini terkait dengan awak kapalnya berapa orang, dan kemudian dengan dengan kondisi kapal seperti ini dan juga dengan metode pair patrol tadi, kira-kira ikan yang berhasil diambil dari bawah tuh sebanyak apa tuh Pak? Itu kami belum dapat informasi karena kita mau nempel saya tadi kesulitan ya. Kalau ABK-nya kurang lebih 20-an orang di kapal asing, dan ikan yang ada di Palkah pun kami belum bisa menanyakan kondisinya. Kita nggak bisa nempel sama sekali. Ada kerusakan di kapal yang ditangkap tersebut, satu mesinnya mati total, itu harus kita tarik. Nah, ini untuk narik lagi nanti nempel udah kesulitan. Ini makanya kami diminta untuk mendukung pembantuan dari Orca 3 ini. Nah, perlu diketahui juga Orca 3 ini operasi bersama dengan Bakamla. Kemarin menggunakan biaya dari Bakamla untuk ini, sehingga kita kerjasama dengan Bakamla dalam hal ini. Nah, adanya kenapa kami hadir, dumas dari masyarakat, pengaduan masyarakat luar biasa di Natuna ini, diberitakan banyak kapal asingnya, dan terbukti memang Orca 3 berhasil menangkap 2 kapal asing tersebut. Pak, tadi terkait dengan sinergi begitu dengan Bakamla. Nah, kemudian selain juga Bakamla ini kan juga menjaga laut kita. Nah, tadi dikatakan juga ada kondisi kapal yang kemudian rusak. Nah, kemudian apakah itu yang kemudian membuat KP Orca 3 ini tidak mampu gitu Pak untuk kemudian menarik kapal ini ke pinggir, dan kemudian kalau untuk Laut Natuna sendiri kan memang sering terjadi illegal fishing, jadi kan ini cukup ancaman juga buat kita karena memang lautnya juga sendiri strategis. Tantangan Pak sebetulnya apa sih Pak yang kita alami kemudian untuk menjaga kelestarian laut kita ini Pak? Tantangannya ya yang pasti kita perlu kerja sama yang lebih intensif semua aparat laut di kita ini. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang utama lagi adalah anggaran operasi. Terus terang itu menjadi tantangan kita. Tapi dengan kondisi seperti ini, efisiensi, kami tetap berusaha bagaimana KKP menjaga laut kita ini bersama Bakamla, dengan Angkatan Laut juga ada juga mungkin di sini. Dan intinya aparat di laut kerjasama yang hebat di sini. Sinergi kerjasama yang hebat. Tadi terkait dengan upaya penarikan kapal ini selanjutnya apakah akan diproses di Indonesia atau dikembalikan, dideportasi ke negara mereka si ABK ini? Apa yang akan proses yang akan dilaksanakan setelah itu? Yang pasti ini kita berusaha dulu, kita mau narik kapal yang mesin mati tadi ya. Setelah itu bisa, nanti kita bawa ke pangkalan PSDKP Batam. Dan dari situ nanti kita bisa pemeriksaan lebih intensif, pendalaman kasusnya untuk proses penyidikan. Warga yang ada di kapal tersebut, warga asing, semuanya kami akan bawa semua dan kita detensikan di kapal. Artinya sementara informasi yang didapatkan bahwa ABK ini full warga negara asing, tidak ada warga negara Indonesia gitu ya Pak? Full negara asing, dari negara di atas kita itu.
Artinya setelah ini kita masih akan mencoba menarik kapal ini ke pinggir ya Pak? Iya, karena kita mau berusaha menarik saja, mau ngikatnya udah kesulitan, ombak lagi besar seperti ini. Mungkin agak siang sedikit tenang mungkin nanti bisa lakukan, tapi yang pasti dari tadi malam memang luar biasa. Bisa ketahui ombaknya, bahkan tadi kita mau coba merampatnya benturannya sangat sampai jatuh-jatuh. Kameramen sama reporternya ini juga kami tidak mau ada insiden, safety first lebih utama, makanya saya tarik mundur dulu, memastikan dulu kondisinya, baru kita atur strateginya. Oke, artinya kita menunggu cuaca kemudian baru akhirnya dapat melakukan metode lainnya. Harapan hari ini bisa kita tarik semuanya ke mana Pangkalan. Kalau ini bisa nanti besok pagi bisa kita preskon bersama Bakamla di Pangkalan PSDKP Batam dalam hal ini. Kita akan hitung berapa ton mereka ambil dari laut. Betul. Nanti setelah kita hitung berapa kerugian, berapa ton, kemudian kita sampaikan di preskon tersebut dengan Bakamla. Terima kasih banyak Pak Ipung atas waktunya. Nah, itu tadi saudara yang sudah diungkapkan bahwa memang kegiatan patroli ini memang reguler secara berkala ini dilakukan oleh PSDKP bersinergi dengan Bakamla dan juga TNI Angkatan Laut. Kemudian tadi dikatakan bahwa memang untuk Laut Natuna sendiri ini memiliki banyak tantangannya karena memang kalau kita ketahui juga bahwa Laut Natuna ini sangat sangat potensial begitu, sangat potensial dan juga banyak batas dengan negara-negara lain sehingga ini butuh pengawasan yang memang lebih intensif begitu ya maksud kami. Sehingga memang kita akan menanti nanti terkait dengan cuaca ketika sudah lebih baik kita akan mencoba ke KP Orka 3 untuk berbincang dengan komandan kapalnya terkait dengan kronologi penangkapan dan juga kemudian terkait dengan temuan-temuan yang sudah ditemukan kemarin untuk kita dapatkan informasi lebih lanjut. Fediska Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Batam, Riau.